Selamat pagi sahabat YouTube. Apa kabar? Perdamin susunan nyarengin ragane. Itu dalam bahasa Bali ya, yang artinya damai Tuhan menyertai Anda semua ya. Kerap kali orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya Romo supaya dapat banyak rezeki ya. Rezeki maksudnya bagaimana ya. Satu supir taksi pernah mengantar tamu ya. Dia hanya bayar 2.500, tapi supir taksi ini kasih dia 2,5 juta. Apa yang terjadi? Dia kembalikan, maaf Anda kelebihan. Kalau mungkin saya ambil, saya pergi hilang seperti itu. Tapi saya kira ini hal yang baik, bahwa jujur itu penting. Jujur itu akan membuka keran rezeki dan keran rahmat. Saya ada kisah begini nih. Suatu kali di suatu negara, di suatu kota, hidup suami istri yang sudah tua, 75 tahun, dan mereka tidak punya anak. Mereka cukup kaya secara finansial, punya sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas. Berkembang sangat bagus dengan 1.000 lebih karyawan, dosen, dan guru. Suatu malam, sang istri mulai pembicaraan. Bagaimana kita nih, sudah tua nih, tidak punya anak, uang kita begitu banyak. Apa yang kita buat ini? Kalau kita mati, siapa yang akan kita wariskan? Bagaimana kalau kita usul? Nah, saya usul, istrinya mengatakan demikian. Kita serahkan harta kita ini kepada salah seorang karyawan yang terbaik sesuai dengan kriteria kita. Akhirnya, besoknya semua karyawan dikumpulkan di situ aula. Teman-teman staf karyawan yang saya cintai, tadi malam kami berdua sepakat bahwa sekolah ini dengan asetnya semua akan kami berikan kepada seorang dari kalian yang paling baik. Setelah itu kemudian dibagikan kepada masing-masing karyawan 1 biji tanaman dengan pot bunganya masing-masing. Ini biji bunga, Anda bawa masing-masing 1 orang 1 biji, Anda tanam. 1 bulan dia akan berbunga. Nanti siapa yang bunganya terbagus, pohonnya tersehat, dia akan mendapat berhak atas semua tanah dan aset dari sekolah kami. Singkat cerita, sebulan kemudian berlalu dan semua karyawan datang dengan pot bunga masing-masing ini, dengan ditempel, dihiasi dengan kain ini, namanya Lando, Agus, pas bawah semua nih. Lalu di aula ada tim penilai dari pertanian menilai siapa yang bunga terbagus, siapa pohon terbagus, akar terbagus siapa. Dipajang semua tuh, dan semua orang berdoa nih, Tuhan, supaya saya yang dapat warisan yang besar ini, Tuhan. Sementara dikumpulkan semua selesai, kemudian sang pembicara omong bagaimana akan penilaian terjadi. Muncul seorang karyawan ini, muncul dengan baju yang kurang rapi, sepatu juga 1 kuning 1 merah ini, datang. Hei, sini, kenapa kau terlambat ini? Dan tidak bawa apa-apa. Sang karyawan dengan muka grogi, maaf Tuan, saya terlambat karena berkelahi dengan istri saya. Saya kosong-kosong tidak buat tanaman, jujur. Ketika bulan lalu saya menerima 1 biji tanaman dari Tuan, sampai di rumah saya doa 3 salam Maria. Saya ke pasturan minta berkat ini agar tumbuh terbaik. Jujur, saya ingin mendapatkan tanah, uang yang Tuhan janjikan kepada kami semuanya. Dan telah 2 hari, 3 hari, 5 hari, biji yang Tuhan berikan tidak tumbuh, Tuhan, busuk. Tadi saya punya istri katakan, kamu curi kah, ganti kah, cari satu pohon yang terbaik. Saya tidak mau. Saya katakan, oke, saya akan kosong-kosong, saya akan lapor apa adanya. Langsung sang punya ini, suami ini, yang punya sekolah itu langsung ambil mic. Engkaulah yang saya pilih. Engkaulah yang menjadi pemilik dan pewaris sekolah ini dengan segala asetnya. Orang semua bilang, woi rame ini. Kenapa dia? Kenapa dia? Dia kosong-kosong. Dia mengatakan dengan tenang, saudaraku sekalian, kalian semua pembohong. Biji yang saya berikan kalian sebulan lalu, sebelum saya berikan kepada kalian, saya sudah rebus 1 jam. Dan tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin.
dari tori bagaimanapun juga tidak mungkin tumbuh. Itu artinya kalian mengganti semua benih yang saya berikan. Langsung semua diam ini, semua diam. Benar tidak? Benar Tuhan, kami mengganti semuanya. Kalian pembohong. Dan saya buktikan hari ini juga kalian pembohong. Dan ini orang ini. Yang tangan kosong-kosong inilah orang yang jujur. Dan dialah yang berhak. Dan dipanggil notaris semuanya. Dibuatkan serah terima, hibah semuanya. Dan hari itu karena kejujurannya sang karyawan ini menjadi orang yang kaya. Kerap kali saudaraku semua, kita ingin kaya dengan cara yang cepat. Dengan cara yang begitu bombastis, dengan tipu sana, tipu sini. Tapi jangan lupa, begitu kita menipu, kita berhadapan dengan bukan orang itu, tapi dengan yang menciptakan itu Allah sendiri. Tidak akan selamat. Semoga kita diberikan tantangan mencontoh semangat karyawan ini yang dengan jujur mengatakan apa adanya, dan karena kejujurannya ia dipilih menjadi pewaris kekayaan yang luar biasa ini. Tidak mudah betul, tidak gampang benar. Ada banyak tantangan yang berat ingin menggagalkan kita berbuat jujur. Oleh karena itu, tanpa punya semangat, tanpa punya itikat, dan tanpa punya keyakinan dalam hati, kejujuran hanya menjadi teori belaka. Saudaraku sekalian, semoga cerita singkat ini menginspirasi Anda semua, saya dan Anda. Dengan jujur, tinggal tunggu saatnya, Tuhanlah yang akan memberikan rezeki yang berkelimpahan. Sebelum Anda tutup YouTube itu, jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Ting tong. Anda akan mendapat update setiap hari. Sampai jumpa di lain kesempatan.